Ngawur. Oke, Assalamualaikum dengar. Bang Zuma, ya Allah ada apa gue mimpi ini ya Allah di komalnya Kak Sarah ketemu Bang Zuma Bani, ya Allah rezeki diam ya kau. Allah rezeki rezeki. Bani diam. Bani diam. Bang Zuma berbicara. Silakan Abang. Abang. Assalamualaikum Abang. Saya tempat dan waktu saya persilakan untuk Abang terkece. Wah, viewers jam pada marah di bawah. Kece. Netizen-netizennya pada marah tuh. Anak saya Abang. mana? Masih mana? Assalamualaikum Abang. Ya. Abang waktu dan tempat Abang dipersilakan berbicara. Bang Zuma digedein dong. Gedein. Kita gedein Abang ya. Suatu kehormatan nih. Bang Zuma. Terima kasih Abang. Masya Allah, kehormatan sekali ada Abang di sini. Bang, Maksudku- udah sarapan belum Bang? Abang. Udah. Sudah di Abang Indonesia mau lagi. disuapin? Udah di Indonesia lagi. Bang Zuma Abang sehat. disuapin nggak, Bang? Apa kabar Bang Zuma? Baik, suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran Bang, kedengeran. Assalamualaikum Bang Iya, Zuma. saya Bang, tanya. kedengeran Ukti kok Sarah suaranya, sudah di Bang. Indonesia. Udah. Oh sudah dia. Bang, Di saya Jakarta sudah di dia. Indonesia Bang. Saya sudah di Indonesia. Aduh terima kasih Lagi ditanya nama gemeteran. Bang Zuma. Saya bukan gemeteran, saya memang agak astagfirullah. Razi diam kau, diam kalian semua. Kalau enggak gua turunin nih semuanya. Diam, Aku diam. Demi Bang Zuma. Allahu Akbar. diam. Insya Allah. Kalian dengar, record. Ini pembicaraan antara saya dengan Bang Zuma. Dengar ya. Bagaimana Abang? Pertanyaan apa Abang? Anak saya mana? Oh anak, ntar dipanggil ya. Rasid. Mana beliau? Rasid cariin Abah Rasid. Tantar. Ini karena Bang Zuma yang minta nih. Jadi gua manggil Rasid ya. Bentar. Abang apa kabar Besarin, Bang? Sehat Bang? Sehat. Abang katanya mau ke Jakarta. Rencana insya Allah bulan depan. Masya Allah. Rasid. Jumpa lagi Rasid ini kita siapa, Sid? sama tim kita. Malu dia, malu. Limata. Masya Allah. Nggak rindu sama Abah ya? Gak rindu sama Abah katanya. Tanya. Assalamualaikum Abah bilang. Assalamualaikum. Bilang Assalamualaikum. طيب معهم Bilang Assalamualaikum. السلام عليكم Bilang Assalamualaikum. Kenapa beliau? Ya. Hah? Assalamualaikum. Marit. السلام عليكم أبا كيف الحال إن شاء الله طيب Enggak bisa bahasa Alhamdulillah. Arab, bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum Abah. Alhamdulillah. الحمد لله Abah udah makan belum gitu? Mau dibikin kopi sama Rasid gitu dong. مش Malu dia, grogi dia kan. Besarin dong. Besarin sih rasanya besarin. Rasid suaranya besarin, Irfa sautik ya Rasidullah ya Dik. Emang suara dia kecil Bang, suara dia kecil, dia tuh malu-malu, dia pemalu. Malu beliau. Gak kayak mamanya malu-maluin. Ini Gak kayak mamanya. yang Nggak kayak yang mamanya. saya heran ini kalau Ukti Sarah sudah gabung di Apologet ini mantap kali. Ada Oh, lawannya Masya Allah. Sofiatul. Barengan sama Uni Rifa cocok itu Bang 11-12. Iya. Orangnya tegas, cerdas, Masya Allah. luar biasa Masya keilmuannya juga. Saya Masya salut Allah. sama beliau. Jadi Masya kalau Allah. Ukti Saya Sarah belajar ikut sama Abang. bergabung, Masya Allah. Mudah-mudahan Saya- mudah-mudahan saya belajar ikut sama Abang. benar-benar ikut apologet, berapologet. Biar ngambil barisan juga sama kita. Oke? Ya. Gitu dong. Angkat saya jadi murid Abang atau jadi Ada. apa gitu. Mbak Sarah, coba Abang langsung. pilih yang mana? Jadi murid, jadi guru, atau saya Jadi jadi driver. oh ya, kalau itu sudah Kayak biasa kan? Keliling ke Jakarta disopirin. oh boleh. Iya. Masya Bang Zuma tuh pernah diculik loh sama gue, tau nggak? Ya, Bang, ya? betul. Benar. Abang, tadi kita ngebahas Nggak ini, heran Bang. sih Kak Sarah nyulik orang kayak gini, maksudnya tegas banget, anaknya sampai takut gimana Bang Zuma nggak bakal bisa diculik. Tapi Abang, Ukti kita ini baik, beliau baik. Bang, Salut sama. jadi Iya. dari pagi aku tuh ngebahas tentang fenomena debat gitu kan. Jadi ada opini, ada narasi opini bahwa Islam kita nih jadi sebenarnya saya personal nih Bang, saya sebenarnya nggak terlalu suka debat gitu. Kesannya kayak menghujat. Padahal kan sebenarnya kita tidak menghujat gitu. Kita hanya membaca apa yang di buku mereka gitu kan, dengan bahasa-bahasa seperti itu, tapi kesannya jadi menghujat. Apalagi kalau orang-orang model saya kalau ngebaca kayak gini terus kesannya kayak yang marah kayak gitu, kesannya kan menghujat. Padahal kan kita tidak ingin menghujat, kita tidak mau menghujat lah. Kita hanya mendebat mereka dengan kitab mereka sendiri. Yang kedua,
Saya bilang kalau saya sebenarnya lebih senang ke edukasi, lebih senang ke ngasih pengarahan, ngasih pendidikan gitu loh. This is what is right. Ini yang benar. Kamu mau ambil atau tidak, terserah kamu gitu kan. Tapi udah terlanjur bahwa Islam tuh hanya menghujat, hanya apa namanya? Jadinya konflik timbulnya. Itu menurut Abang gimana? Yang ditakutkan adalah kalau misalkan kita ini berkepanjangan. Padahal saya lihat sendiri ya waktu kita ketemu sama pendeta siapa tuh Bang yang di kafenya Bang Andre. Oh, Yang Abang ini. pelukan. Ya, yang Abang pelukan. HTD. Ya, HTD ya. Kita sebenarnya baik-baik aja kok dan mereka mau menerima dan mereka mengakui gitu kan. Oke, silakan Abang. Menanggapi opini hujat kita nih hanya menghujat. Silakan. Oh, enggak. Jadi seorang yang bekerja sebagai tukang bersih sapi tank itu setiap harinya akan membahas sapi tank. Dan ketika mereka mengerjakan pekerjaan mereka tentu ada sub-sub yang mereka bahas terkait dengan itu kan, kloset, pembuangannya, salurannya. Nah, apakah kita setelah mendengarkan itu kita akan mengatakan jangan cerita itu dong, itu kan jorok. Kayak mana itu sudah merupakan job desk-nya kita kan gitu. Nah, ini kita membahas tentang kitab mereka ya pastilah bercerita tentang yang kayak gitu-gitu. Jadi tidak mungkin kita menghujat. Jadi orang membahas tentang warna hitam, jangan kita tuduh bahwa mereka itu membahas tentang kegelapan. Orang membahas sesuatu yang terang, jangan membahas bahwa itu adalah sesuatu yang bercahaya, enggak. Kita dudukkan polanya sesuai dengan pola yang ada. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi memang Islam itu ketika membahas orang-orang kafir ya begitu tatarannya. Mereka juga ketika membahas Islam tatarannya juga pasti hujatan. Kalau kita memang betul-betul mendudukkan perkara itu dengan betul. Fakatilu aulia syaitan. Kita harus memerangi setan. Jadi karena kita membahas setan ya tentu yang kita bahas tentang yang kayak gitu-gitu. Jadi itu bukan menghujat. Kita mendudukkan perkara pada tempat yang sebenarnya. Ya, apalagi gitu, yang kita buka adalah pemahaman mereka sendiri dari kitab mereka sendiri. Betul. Saya itu kemarin sempat masuk live-nya Pak Bom Bom, tapi saya nggak dinaikin karena pada saat itu mereka membahas ayat tentang penghapusan anak angkat, Bang, tentang Zaid bin Harisah dengan Zainab. Pada saat Rasulullah harus menikahi Zainab. Tapi yang dibahas mereka itu, wah Rasulullah tuh begini. Mereka nggak menantu. Iya, mereka kan pikirannya seperti itu. Kalau saya membayangkan bagaimana beratnya Rasulullah, ya, dengan turunnya ayat penghapusan anak angkat, karena pada saat itu orang jahiliyah menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Ya, bagaimana Allah menurunkan hukum itu, karena waktu itu sempat Zaid bin Muhammad, padahal Muhammad bukan bapak, tidak sama anak angkat dengan anak kandung. Kalau saya membayangkan bagaimana beratnya Rasulullah, itu kan perintah Allah harus menikahi Zainab, supaya apa? Supaya benar-benar bahwa penghapusan hukum anak angkat itu memang nggak boleh dalam Islam itu anak angkat sama dengan anak kandung. Bukan begitu Bang, sampai itu siapa Christian Prince kalau nggak salah. Itu mohon maaf, jadi kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang binatang itu keluar dan saya sempat ke-trigger, saya bilang naikin saya mau naik tapi nggak dinaikin sama Bom-Bom. Akhirnya ya terjadilah debat cuma sebentar terus saya pergi tinggalin gitu. Ya itulah ya pemirsa, ini ada Oten nggak sini? Coba kita naikin Oten. Kita nih nggak seperti yang Bang Zuma bilang, kita mendudukkan perkara itu pada tempatnya. Iya. Ya Bang. Membahas tentang Tuhannya mereka, Al-Quran bahas, Al-Ikhlas, membahas tentang kitab mereka, Al-Baqarah ayat 78-79, membahas tentang nerakanya mereka, Al-Baqarah juga, Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya. Jadi ketika kita membahas Al-Quran, itu pasti akan menyerempet ke ajaran mereka. Gak bisa tidak, karena Al-Quran membahas itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Pasti membahas mereka, gak bisa tidak. Jadi kalau ada yang
Suara Bang. Mati suara saya. Ya, ya. Ah. Jadi Ya. kalau ada yang mengatakan bahas kitabmu, ya ini ketika kita membahas agamamu, kita sedang membahas kitab kami Al-Quran. Betul. Ketika membahas nerakamu, kita sedang membahas neraka berdasarkan Quran. Ketika kita membahas Tuhanmu, kita sedang membahas Al-Quran. Ketika kita membahas agamamu, kita sedang membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mencakup semua apa yang pernah terjadi di antara para nabi, termasuk orang-orang zalim. Jadi setiap umat Islam itu sholat, mereka disebut Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata dallin itu merujuk kepada orang-orang kalian. Betul. Tepuk tangan. Yeay, keren, Kita keren. membahas orang yang zalim. Ya, itu membahas tentang kekristenan. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita membahas agama kalian, itu kita selalu, itu artinya kita membahas Al-Quran. Ya. Tuh. Oke, Bang. Ya. Bang, kalau misalkan tadi nih Bang, katanya itu Quran apa sih ngebahas tentang 72 bidadari katanya. Terus ngebahas tentang apa? Nah, itu kan kalau misalkan kita ngebuka tentang kitab mereka yang apa sih? Hidung ya? Hidung agung apa Bang? Yang ohola oholiba yang menjamah-jamah itu ada bagaikan lubang pintu apa semua itu apa sih? Saya tuh lupa banget. Tapi ada kalau lihat Kidung Agung itu, Kidung Agung. Hidung Agung ya? Hidung Agung ya Bang? Maksudnya betapa pornonya juga kitab Ya, jadi mereka. sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bidadari itu mereka itu tidak sedang menghina kita. Sekali lagi saya katakan, ketika mereka membahas tentang bidadari, itu mereka tidak sedang membahas kebencian, tidak. Tapi sedang meluapkan iri, dengki, cemburunya, betapa indahnya Islam. Itu manusia mana di atas muka bumi ini yang tidak suka dilayani, iya kan? Dilayani pelayan-pelayan cantik, Betul. pelayan-pelayan yang ganteng, ya kan? Sedangkan bidadari itu kan intinya pelayan. Di surga dalam kehidupan kekal umat Islam masing-masing memiliki pelayan. Iri mereka, bukan sakit hati sebenarnya, iri. Kenapa iri? Setelah mereka melakukan pendalaman materi berdasarkan pemaparan para apologet Islam, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri. Gimana dong? Wow. Saya baru dengar nih Bang. Yes. Ada Ko Julius. Assalamualaikum Julius. Dinda Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Lanjut. jadi kalau di hadits itu kita dijanjikan 72 bidadari. Yesus menjanjikan kepada Petrus dan kawan-kawannya 100 istri. Baca Lebih banyak di dalam dong, Bang. Matius 19 nomor 29. Wih. Versi terjemahan lama atau KJV atau original teksnya. Barang siapa yang membenci istrinya untuk menjadi pengikutku, maka kelak dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Gila nggak? Dengar kalian semua, dengar oten-oten. Tuh kalian ngomongin kita apa? 72. Kalah sama 100 ya Bang ya. Dengar kalian semua, dengar semuanya. Tuh dengerin tuh Bang Zuma lagi ngomong. Mbak Sarah, janganlah kayak gitu, kasihan nanti nangis nggak ada balon soalnya. Nah itu sekali lagi saya katakan kepada sahabat-sahabat, itu janji Yesus bukan kepada Kristen lagi-lagi. Kepada Janji siapa? Yesus itu kepada Bani Israel, pengikutnya. Nah itu dia. Jadi Yesus menjanjikan pengikutnya 100, Nabi Muhammad menjanjikan pengikutnya 72. Mereka dijanji Paulus berapa? Nggak ada. Jadi mereka cuma sakit hati, iri dengki cemburu dengan kita. Oke, abang, ini pertanyaan dari saya pribadi nih Bang. Sebenarnya kan saya ada pengalaman kan sama Umi Irena kan, kemana-mana sama Umi Iren dulu. Jadi kalau materi kristologi, ya aku adalah bukunya dari Umi gitu juga ya. Beberapa referensi saya baca. Memang kalau dipikir-pikir konsep ketuhanan itu gimana sih Bang? Ketuhanan mereka ya. Kalau kita mah jelas lah, Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, di surat Maryam ada, di surat Al-Baqarah ada, langit, petir, apa, membelah semua, nggak mungkin Allah punya anak mereka. Kalau mereka kan Allah, Tuhan, Bapa, sebenarnya
sebenarnya saya baca juga bingung gitu loh. Putra, Bapa, Roh Kudus, itu bagaimana? Kalau misalkan Bunda Maria itu bukan Tuhan, tapi dia melahirkan Tuhan, itu bagaimana ceritanya? Silakan Abang. Kalau Personal. sebenarnya mereka ini nggak punya konsep bertuhan. Konsep penyembahan ada. Oh, Mereka tidak mengenal penyembahan. Tuhan. Orang-orang ini nggak mengenal Tuhan. Mm. Mereka hanya mengenal dewa. Cuman kata dewa itu diempetin dengan menggunakan kata Allah. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai Tuhan, yang pertama kali memperkenalkan, kemudian kan secara agama samawi kan itu Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu tidak memperkenalkan Theos. Nabi Ibrahim itu memperkenalkan Akontas, Rob, bukan dewa. Sedangkan Theos itu dewa. Kalau dalam bahasa Yunani, Akontas itu baru Tuhan. Oke. Nah, yang diperkenalkan kepada mereka ini adalah konsep dewa. Makanya ada yang dikatakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bahkan ada yang muncul lagi baru-baru nih, Ibu Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah istri Tuhan. Itu. Oke. Nah, jadi kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, sebenarnya mereka tidak memiliki secara baku, karena ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, ada yang mengatakan 3 pribadi 3 hakikat, begitu juga sebaliknya. Sementara seluruh para nabi itu mengajarkan tauhid. Yesaya 45 nomor 5 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga aku sama? Yesaya Itu di Yesaya ya Bang, di kitab mereka. Betul. Yeremia 10 nomor 6. Allah Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Ya, laisa kamitslihi ya. Terus kemudian hidup kekal itu mereka Bani Israel mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu Ahad. Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Itu konsep kita. Kalau konsep dia beda lagi. Kolose 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos mereka turun, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, taat sampai mati. Jadi dewanya mereka nusul ke bumi, mengambil rupa manusia. Kalau Tuhannya Yahudi nggak begitu. Belum lagi di Kolose 2 nomor 9, dalam tubuhnya Yesus dari rambut sampai kaki itu semuanya adalah Theos, semuanya adalah Tuhan, dewa. Gimana dong? Jadi Tuhan pernah tubuhnya diambilin sedikit pucuknya. Mana ini? Bahaya itu. Guys, Otan dengar nih. Tad dulu. Bang Zuma dilihat-lihat keren banget ya guys. Lihat deh kaosnya. Kaosnya keren banget. Kayaknya kaosnya merek nggak boleh menyebutkan nih kayaknya. Merek keren. TikTok. Ya, merek TikTok. Abang, jadi bener, mereka tidak ada konsep ketuhanan, yang ada penyembahan. Oke. Tidak ada konsep, makanya ada Advent, ada Protestan, ada Katolik, ada saksi Yehova. Mereka beda-beda. Ya. Konsep mereka itu beda. Ada Ortodoks. Kalau Ortodoks itu mirip-mirip Yahudi cara ibadahnya. Iya, terus saya follow salah satu akun di Libanon, dan yang notabene mereka menggunakan bahasa Arab gitu kan. Waktu saya di Riyadh juga saya lihat di TV bagaimana mereka melakukan ritual pagi, sama kayak kita zikir pagi. Ya karena mereka menggunakan bahasa Arab, jadi kalimat mereka juga bukan Allah tapi Allah gitu kan. Tetap ada Ruhul Kudus, semua segala macam. Saya kayaknya pernah kasih abang juga ya beberapa videonya. Oke lah bang, kita nih serius banget, boleh nggak saya bercanda sama abang? Boleh, kan dari dulu suka bercanda. Iya, kapan abang ngasih saya cincin? Tunggu dulu, cincin apa dulu ini? Cincin lah bang, ya Allah, abang masa nggak ngerti? Setuju nggak? Hei, dari 1.200.000 pemirsa, bagaimana? Setuju nggak? Jawab kalian, jangan diem. Cincin apa dulu ini?
Ya bang. Cincin tembaga. Peramiran itu cincin pernikahan. Cincin pernikahan. Alamak, enggak lah. Beliau ini sudah Bercanda, mohon maaf. Astagfirullah. Enggak bang, enggak jadi nih bang. Ini bukannya yang abang kirim. Ini kan bukannya dari Makassar nih. Orang Makassar kan kalau pakai emas. gila aja lo. Gimana bang? Tadi kan gue bilang di awal kita lagi bercanda. Ih, gimana sih? Tapi kalau Bang Zuma serius ya nggak apa-apa, ya kan bang? lari aku nanti. Oh, ada yang marah ya. Halo, ayo kalian netizen di bawah. Siapa yang jealous? Yang jealous naik. Yang jealous naik. Itu Mbak Sarah tadi ada yang mau naik katanya mau apa? Mau nggak tahu mau ngapain tuh. Oke, kita naikin aja, kita naikin. Siapa yang mau naik? Dinda Julius gimana kabarnya deh? Zuma itu namanya. Alhamdulillah aman. Kamu ini apologet. Siapa banyak banget ini yang mau naik? Kenal Siapa? sosok Zuma itu. Dia itu apologet Islam. Debater. Siapa ini yang mau naik ini? Jangan Gurunda. Jangan Gurunda punya Mbak D. Oh ya udah maaf. Bercanda. Saya bercanda. Mohon maaf ya. Terkenal dia di TikTok tuh tak mungkin orang nggak tahu dengan dia. Oke, kita mendingan kita dengerin Bang Zuma ini aja. Aku nanya lagi nih, kalau nggak ada yang nanya aku yang nanya. Naikin noten aja. Masalah teori gitulah yang Gini Mbak dibahas. Sarah, sebelum saya turun, Cuman ya, Bang Zuma saya mau nanya Bang. Kenyataan memang di situ tuh dasar anak. Ini si Ki Ahmad lagi ngomong atau gimana? saling hujat ya sana. Begitu di salin di itu dulu di mute dulu. Hapus. Di mute aja Mbak Sarah. Oh ditunda guys. Apa ya tadi mau nanya? Lupa tuh kan. Nggak jadilah. Lanjut. Oke, ada Oten yang mau naik. Ini banyak banget sih. Aku nggak tahu mana Oten, mana ini. Jadi siapa ini? Banyak banget. Ini Oten mana Oten? Ada Kasara sebelum aku lanjut kerja. Kasara sebelum aku lanjut kerja mau salam dulu Bang Zuma. Salam ya Bang gitu, sehat-sehat selalu Bang Zuma, Kasara dan tim-tim API. Selalu aku sebagai Bani Typing selalu masuk ke Komal Islam untuk mengcounter yang chat atau komen-komen yang menghujat. Makanya nama aku rubah jadi Bani Typing gitu. Julius moderator gimana Julius? Gue nggak tahu. Jul. Ya udah Kak Sarah, aku pamit ya. Makasih, lanjut kerja ya Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, gimana caranya jadi moderator? Gue nggak tahu. Nih Mbak Sarah pencet foto profilnya Bang Zul. Nah sebelah kiri ada titik 3, tambahkan moderator, aktifkan semuanya gitu. Di centang biru, centang hijau. Ada. Wait. Ada. Baik moderator udah. Jul. Di centang hijau semua. Udah Jul. Bang Zul udah Bang Zul. Ada nggak ada? Nggak ada. Berarti belum di centang hijau semua. Lu jamba aja tuh, ada beberapa Oten di bawah tuh. Siapa namanya? Itu kayak Putri Sion, Isevo. Siapa sih? Nggak tahu Jul udah gue. Isevo tuh. Siapa? Saipul. Wait. Saipul diam lu. Zaipul. Oten yang ini Zaipul ini ya? Iya. Sevo udah dibilang Sevo. Hah? Lu kasih moderator dulu. Enggak, gini Mbak Sarah, Bang Zul sebenarnya udah jadi moderator, tapi di pengelolanya Mbak Sarah ini, Bang Zulnya nggak diaktifin, maksudnya diijaukan semua moderator, kayak naikkan tamu dan turunkan tamu itu diijaukan, diaktifkan gitu loh. Udah, Jul. Iya, ini baru. Oke. Nah kan? Ya, gue mute aja, silakan. Gue kelola tamu. Nggak tahu gue mana yang itu. Ini luar biasa nih kalau Ukti Sarah ikut debat ini. Oh, Masya Allah Bang Zuma. Mohon maaf ya tadi ya, ini banyak yang komplain ya, aduh nggak. Mohon maaf, bercanda tadi bercanda. Apa Ya itu? Allah. Itu yang tadi aku masalah cincin itu Bang, mohon maaf. Ya kan udah biasa kita yang kayak gitu-gitunya.
Teman-teman kita aja yang kaget. Biarin aja Mbak Sarah, mereka mah baperan karena sakit hati gitu loh. Enggak lah. Enggak lah. Mohon maaf ya, mohon maaf pemirsa, bercanda. Bang Zuma tuh sebenarnya walaupun saya memanggil abang, tapi beliau tuh adik saya karena saya lebih tua 5 tahun dari Bang Zuma. Tahu kalian semua, ha? Astagfirullah. Iya, jadi Julius, kamu nih nyari Oten ke Australia, Jul kayaknya. Karena yang dari Dia tamu masih nggak ada. sibuk. Tunggu. Nggak, yang minta naik ini Muslim semua. Ya kita lagi jambak-jambak aja. Oh, jambak-jambak ya udah. Iya, yang Oten. Iya, jadi sambil nunggu Julius ya, pemirsa, kita agak-agak bercanda dikit lah, nggak usah yang terlalu bagaimana gitu. Abang on cam aja, kenapa sih Bang? Kenapa Abang malu? Abang tuh ganteng. Abang tuh. Bentar, Mbak Sarah. Ini ada yang, aduh. Oke, ini silakan siapa nih? Ini ada Halo. Oten nih. Halo Uni. Gary Kaja. Halo, selamat siang. Selamat siang, masih pagi Gary. Kalau siang tuh di atas jam 12, ini masih jam 9. Oh, Ya, kamu nggak di Malaysia apa-apa. ya? Host cerewet banget ya, bisa nggak sih diturunin, ribet banget jadi host. Biasa aja host. Anda. Hai, adekku sayang. Oke, silakan Gary. Silakan Gary. Saya mau Zuma nih. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh, Bang, boleh. Boleh, silakan. Mbak Sarah, sebelum itu saya mau pamit dulu ya, Bang Zuma, Yaudah. Bang Zulio, Ya, makasih, Bang. Bang Ripa lagi. Makasih, Uni makasih. Ripa, astagfirullah. Sudah cocok itu. Assalamualaikum Bang Ripa udah warahmatullahi pas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Ya, silakan Bang. Tadi yang saudara kita dari Kristen silakan. Ini Gary. Pak Gary halo. Gini, cuma aku mau tanya satu aja. Coba buktikan Ya. Apa tuh? Nabi Selamat Muhammad pagi itu punya semuanya. Shalom. satu ayat aja. Nabi Muhammad punya mukjizat. Iya. Masya Allah. Luar biasa itu. Kalau berbicara mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, dialah satu-satunya Nabi yang mukjizatnya masih ada sampai hari ini. Ya, buktikan mana dalilnya, Pak. Selain daripada itu, tak ada lagi Nabi yang memiliki mukjizat, termasuk yang disembah oleh saudara Kristen. Nah, ketika berbicara mengenai mujizat yang terjadi terhadap para nabi itu kan tak bisa lagi kita rasakan selain daripada yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran. Tapi kalau mujizat seperti menghidupkan sesuatu yang mati, Yesus tidak ada apa-apanya dibandingkan nabiku. Dikatakan mana buktinya mujizat yang Muhammad buat? Dikatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah dalam sebuah halaqah, di tangan beliau ada batu-batu kerikil. Lalu batu-batu kerikil itu ikut bertasbih di telapak tangannya. Tuh, mujizat yang sangat luar biasa tuh. Maka orang-orang yang berada dalam halaqah itu, dalam pengajaran itu, dalam kelas bimbingan belajar itu, semua mendengarkan tasbih batu-batu tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, mah itu masih dalam kategori masuk akal. Ini Rasulullah menghidupkan batu-batu, batu kerikil yang dihidupkan. Subhanallah. Nah, sekarang Anda minta bukti kan? Sekarang Anda minta bukti, sama seperti ketika saya minta buktinya mana Yesus membuktikan dirinya mampu membuat orang buta melihat. Ada buktinya? Kalau aku sih ada dalilnya, Pak. Kalau ya, di ini situ dalilnya mana? tadi itu kamu dengarkan apa? Bukan dalil. Itu dalil loh itu. An-Abi dari sahabatnya Abu Dzar. Di surat apa itu, Pak? Di surat apa? Kok surah? Itu kedudukan informasinya lebih akurat. Di Quran atau di hadis itu? Di Quran Itu atau lebih- di hadis itu? Hadits itu lebih akurat daripada Bible. Gini, kalau hadis itu kan penulisnya manusia. Ya sama, Bible kau pikir penulisnya ayam. Abu Dzar itu masih dekat dengan Rasulullah. Lukas dengan Yesus dekat nggak? Kenal nggak Yesus sama Lukas? Enggak. Kalau Rasulullah dengan Abu Dzar kenal nggak? Ya kenal lah. Gini cuma, yang penulis kitab suci itu punya mujizat semua loh. Itu nabi-nabi semua punya mujizat semua. Oh, berarti Anda sudah mengakui Lukas dan juga Paulus itu nabi.
Anda sudah akui. Baguslah kalau gitu, tepuk tangan dulu. Ternyata Paulus sudah diakui sebagai nabi. Bahaya nabi-nabi palsu ini. Allahu Akbar. Iya, terserah kamu bilang apa aja, itu kan hak kamu. Tetapi kalau secara iman, kamu harus membuktikan bahwa nabi kamu itu punya mujizat yang seperti La haula wala quwata illa billah. Sekarang di zaman modern sekarang ini, apakah kamu bisa menunjukkan mukjizat Tuhanmu? Kok jadi Tuhan bermukjizat? Lucu ini. Mukjizat Yesusmu itu ada enggak? Mukjizatnya hari ini ada enggak? Ada. Apa? Tertulis di Bibel aku. Ada banyak. Apa mukjizatnya yang bisa kamu lihat hari ini? Itu kan menurut iman kamu yang kamu tidak percaya. Yang saya tanya imanmu, mukjizat Yesus yang bisa kau pertontonkan di dunia saat ini itu apa? Mujizatnya ya? Iya. Apa? Yang dia buat di kehidupan saya. Iya, mesin kondom. Saya Bukan. Kamu nggak tahu, nggak lihat. Lalu apa dong? Mujizat Tuhanmu? Kok mujizat bertuhan? Penyakit bertuhan saya kok disembuhkan oleh Yesus Kristus yang saya percaya. Temanmu yang kemarin tetanggamu itu yang kau bilang impoten, sekarang dia kuat. Itu mah Erot yang bangkitkan dia punya senjata, mah Erot. Erot lebih nyata mujizatnya daripada Tuhan kau. Ada sekarang kita berbicara logika Juma. Ini aku mau kasih tahu, bilang di kamu status aku. Kalau status aku di Kristen itu yang percaya Yesus itu, aku ini sebagai umat biasa. Ya sudah, sebagai umat biasa, mana mujizatnya Nabi? Nabi kok Tuhan, Tuhan kok Nabi? Bingung saya cerita sama kalian ini. Umat yang tidak punya pendirian. Nabi apa Tuhan si Yesus itu? Lu baca aja Yohanes 5 itu. Orang yang sakit 35 tahun. Yohanes 5 kamu bilang, nomor 30 kau plototin di situ saudaraku. Aku Yesus, Tuhannya Kristen, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah lo, gimana tuh? Juma. Itu waktu Yesus turun ke dunia menjadi manusia Juma. Emang siapa bilang dia menjadi ayam? Taunya aku, hafal aku itu. Itu kamu gini Juma. Berarti dia turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Berarti yang kau tuhankan itu makhluk jadi-jadian, betul? Benar nggak yang saya katakan? Yang kau sembah bernama Yesus itu makhluk jadi-jadian, betul nggak? Kalau dia turun sebagai anak Allah, siapa yang bisa menghukum dia? Tidak ada, hanya orang Roma yang bisa menghukum Tuhanmu. Lucu kan? Dibunuh lagi Tuhan kau itu, nggak sadar-sadar saudara. Kamu pakai logika Juma. Justru saya pakai logika karena ada tertulis di kitab suci saya. Tuhanmu itu makhluk jadi-jadian, dibunuh oleh manusia. Udah selesai kita. Lalu hebatnya apa? Ada dalil. Mana dalilnya kalau kamu ngomong seperti itu? Kamu bantah pakai kitab suci loh. Saya baca Galatia 3 nomor 13. Kalau kamu memang berilmu, aku cuman jemaat biasa, aku bukan siapa, bukan pendeta, bukan pendeta. Tapi setidaknya kalau kamu begini cara diskusimu, kamu lebih hebat dari seorang pendeta loh. Bukan. Pendetamu kalah. Pendetamu kalah. Pendetamu nggak berani keluar kandang karena takut perpuluhan berkurang. Kamu justru jemaat yang berani, meskipun ya kayak gini hancur pesenatelo. Kami mengerti karena gini kitab suci kami tulis pakai semua bahasa. Makanya Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa jadi murid aku. Makanya semua bangsa. Nah sekarang kamu itu jadi murid atau jadi hamba? Saya jadi murid atau jadi hamba Yesus itu urusan iman saya sama Tuhan saya yang saya percaya. Ngapain kau kesini, brother? Kamu itu jadi hamba dari bintang timur, Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Itu Yesus palsu tuh, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu Yesus palsu semua itu. Yang tentang bintang timur itu seperti apa? Kamu paham tapi kamu cuman mau menghina aja Juma. Bukan menghina. Itu tadi di awal ukti saya mengajarkan bahwasanya kita dudukkan perkara pada tempatnya. Berbicara mengenai sapi tank harus membahas tentang yang bau busuk. Dulu. Masa kamu terus sih? Masalahnya kamu itu lalat. Lalat itu dikasih buah yang segar pun dia akan menolak, dia akan larinya ke tempat sampah. Ini kita ajarin kamu tentang kebenaran. Pertama, kalau saya jadi kamu, ketika ada ungkapan Tuhan saya adalah makhluk jadi-jadian lagi, saya akan berpikir untuk tetap ada keyakinan tersebut. Aku tanya, apa yang mujizat yang Kak Muhammad buat? Sekarang gini Juma, kalau Allah kamu itu punya mujizat, kamu dengar baik-baik. Kalau Allah kamu itu punya mujizat, ya berarti Nabi kamu itu punya mujizat yang besar juga.
Iya. Nabi saya Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati. Nabi saya Nabi Musa alaihissalam membuat tongkatnya jadi ular. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat batu kerikil itu bisa bertasbih. Apalagi? Tetapi satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat hari ini hanya mukjizatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cuma bisa berkoar-koar, kamu bisa cuma menghina agama orang lain. Tapi agama kamu sendiri kamu nggak tengok. Kok menghina? Susah kamu di situ. Masuk sebentar, boleh nggak? Bang Silakan, Geri. Maaf ya Ukti, Ukti. Aduh Bang Zuma jadi udah mulai ngaco. Iya nih, Bang Geri itu minta ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat. Oke. Iya. Oke. Tunggu sebentar. Kita ambil dari Quran ya, ambil dari Quran. Iya. Saya akan bacakan. Ya, silakan. Bang Geri harus paham dulu bahwa Al-Quran itu buat kami adalah mukjizat. Oke. Paham? Paham belum sampai di sini? Saya belum paham, Bu. Saya belum paham. Itu karena gini, Bu. Dengar dulu, Bu. Kalau memang Al-Quran satu mujizat yang Nabi Muhammad buat, coba tunjukkan satu ayat bahwa Al-Quran yang diturunkan itu betul-betul Tuhan Allah yang kamu sembah itu dia menurunkan kepada Muhammad, dan inilah yang aku berikan kepada kamu, yaitu mujizat lewat Al-Quran tadi. Iya. Oke, Bang Zuma mohon maaf ya. Tadi aku silakan. Ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa, lanjutkan. Jadi gini, Bang Geri saya bacakan ayat, tapi takutnya Anda bisa menyimak nggak? Karena saya kasih pemahaman aja tadi, paham nggak kalau Al-Quran itu adalah mujizat buat kita? Sekarang saya bacakan ayat. Silakan, ayat. Tolong disimak baik-baik. Ini diaktifkan dua-duanya. Saya bacakan ayat, saya bacakan artinya aja di surat Nuh, surat Al-Qalam ayat 51. Dengar baik-baik ya. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu Muhammad. Jadi orang-orang kafir seperti Anda, ya, orang yang di luar Islam itu hampir-hampir menggelincirkan Rasulullah. Yang kafir itu yang nggak punya iman, Bu, yang nggak beragama. Iya, Bu. Tidak punya keimanan Islam. Saya juga kafir karena tidak punya keimanan Kristen. Paham? Ya, seperti itu. Ya, paham. Dengarkan dulu makanya. Tunggu, jangan dipotong. Saya sampai selesai. Lanjut, Bu. Orang-orang kafir orang-orang kafir seperti Anda dan di luar Islam itu hampir-hampir menggelincirkan Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka. Ketika mereka, termasuk Anda, mendengarkan Al-Quran, Anda mengatakan Muhammad itu gila. Kalau seandainya Al-Quran itu benar-benar yang ditulis oleh tangannya Rasulullah seperti yang kalian tuduhkan, nggak mungkin ada kalimat ini. Paham nggak? Saya yakin Anda nggak paham. Nggak nyampe ininya. Bukan gak nyampe, Bu. Itu saya mintanya mujizat. Cepat orang sakit. Ya ini mujizat. Makanya ini mujizat. Apa itu, Bu? Mujizat apa? Sekarang Anda buktikan. Udah Kak kasih sama Bang Zuma aja. Ini bukan lawan kita. Kak Sarah udah Geri sama Bang Zuma fokus. Kak Sarah di mute. Geri lanjut sama Bang Zuma. Bu, jangan kasih dalil yang sembarang gitu, Bu. Itu bukan dalil tentang mujizat, Bu. Assalamualaikum. Boleh ikut ngobrol sebentar. Mujizat Anda yang nggak paham. Silakan. Bukan, Bu. Ibu yang nggak paham. Mujizat satu-satunya para nabi yang masih ada hari ini tinggal Al-Quran. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Mujizat yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang pertama al-ijazul balagha, al-ijazul tashri', al-ijazul ilmi, al-ijazul adadi. Itu tak dimiliki buku apapun, buku profesor manapun, ya ilmuwan manapun, buku-bukunya itu tak ada artinya apa-apa dibandingkan Quran. Kalau keindahan sastra balaghah yang dimiliki oleh Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan oleh buku manapun. Quran itu tertulis dari segi pensyariatan hukum, penetapan hukum-hukum, kalau saya mau debat hukum yang adil, sempurna, komprehensif, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Itu punya banyak mujizat, cuma
Sedangkan Apa saya sih orang minta ini? satu mujizat aja yang Tuhan kamu atau Allah kamu atau ke Ini Muhammad. saya sudah sampaikan kepadamu, tapi nggak masuk di otakmu. Makanya aku bilang kau itu seperti lalat. Kamu itu lalat. Enggak Lalat seperti itu diyakinkan bahwasanya buah segar itu adalah nikmat. Enggak percaya dia. Namanya juga lalat. Carinya yang busuk-busuk. Itulah ente. Saya katakan kepada saudara, 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta sampai sepenuh dunia ini mujizat Yesus. Hari ini tak ada lagi kita bisa lihat. Apanya yang kita bisa lihat? Kalau Kulitnya tak ada, loncat-loncat tak ada gitu. juga. Betul. Apa Kalau itu mujizatnya kan Yesus menurut yang kamu. bisa kita lihat hari ini apa? Kulitnya loncat-loncat di dinding. Apa? Lazarus masih hidup, Lazarus masih hidup. Mana ada? Apa mujizatnya Yesus yang bisa kita lihat? Apa? Al-Quran kamu kan punya mujizat. Ya, oke. Bukan Aku lagi minta Al-Quran kamu. punya mujizat. Al-Quran itu mujizat, tuyul. Keluar juga Ya. aslinya kan? Oke, aku ikut kamu Juma. Gini Juma. Tunggu dulu. Sekarang mujizat Rasulullah Al-Quran masih kami rambah, masih kami lihat, masih kami rasakan. Sekarang mujizat Yesus yang bisa kau rasakan apa? Mesin kondom. Enggak, Juma. Apa mujizat Yesus? Kamu itu Juma. Saya balik nanya sama Bung, saya balik nanya samamu. Tunjukkan satu mujizat Yesus yang bisa kau rasakan hari ini itu apa? Coli di atas pohon. Itu aja nggak bisa jawab aku. Sedangkan aku cuma jemaat biasa. Pertanyaan kamu aku aja cuma kamu biasa. ketahuan. Ketika kamu menyerang Islam, kamu itu luar biasa. Ketika Bukan ditanya menyerang. imanmu, kau jadi kodok Bukan hamil. menyerang, aku tanya tentang Saya iman pun kamu balik menyerang. tanya samamu. Karena kamu onyeng, penyembah bintang timur. Saya nanya, apa mujizat Tuhanmu yang bisa kau rasakan, yang bisa kau lihat, yang bisa kau rambah hari ini? Apa? Oke, yang mujizat yang Yesus buat ya. Sampai Yang sekarang. bisa kau rasakan hari ini itu apa? Itu buat di pribadi aku ya. Semua. Yang secara umum apa? Oke, Coba. gini, Kalau Juma. kami kan seluruh dunia Al-Quran. Al-Quran diakui oleh orang-orang orientalis barat. Al-Quran diakui oleh ilmuwan, diakui oleh siapapun yang menggunakan akal. Bagaimana Diakui mungkin itu seorang yang hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam? Kristen nggak pernah mengakui itu Juma karena kamu kafir. Karena kamu juga kafir. kafir. Kamu menutup diri. Kamu kan tadi mengatakan, saya kan mengatakan kamu itu Saya lalat. bandingkan kitab suci saya sama kitab suci kamu beda jauh Juma. Oh jelas beda. Satu surat kabar, satu wahyu dari Allah. Beda. Juma gini Juma. Hukum itu Kamu buku dengar surat aku dulu. kabar yang bisa Kalau direvisi. Kamu mau buktikan sampai sekarang Tuhan saya itu punya mujizat kamu Apa mata itu? kamu Apa itu harus mujizatnya buka baik-baik, Tuhanmu? Juma. Apa mujizatnya Yesus? Kamu diam, Banyaknya aku di ngomong. pasar penjual ikan kering dan minyak kelapa gitu, penjual madu. Iya, kamu dengar dulu. Kamu jangan cuma menghina. Kamu bilang Bukan kamu saya punya menghina, saya kasih kamu kesempatan. Saya bertanya dengan hormat kepadamu. Tolong tunjukkan satu mukjizat dari Tuhanmu yang bisa kau rasakan, yang bisa disaksikan oleh orang banyak hari ini. Itu apa? Iya. Apa? Makanya aku mau jawab. Oh, iya. Kamu jangan colok dulu. Oke, Kamu saya jangan diam. jawab dulu, Oke, semuanya diam. Kita kasih waktu Semua kepada dia diam. 3 minggu untuk menjawab. Mujizat Yesus yang bisa kita lihat secara umum hari ini di zaman modern saat ini itu apa? Silakan. Kamu diam. 3 minggu ya. 1, 2, 3. Yang lain Kamu diam. diam. Aku mau ngomong Juma. Kalau kamu mau buktikan secara kasat mata, aku akan buktikan di kamu sekarang. Tapi nanti saya tanya balik kamu harus buktikan dengan secara kasat mata juga. Biar kita sama-sama fair. Masa jawabannya jemuran? Mujizatnya tiang jemuran gitu. Gini Juma. Pak, Lu dengar orang gini. dulu. Saya minta yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Mujizat Yesus yang Iya. bisa dirasakan seluruh dunia apa? Mesin kondom. Mujizat yang Yesus buat sampai sekarang. Apa itu? Kamu lihat itu Pak Pastor Andi itu banyak muslim yang butuh mujizat di situ. Kamu lihat, kamu baca Matius 7:22 sampai nomor 23, tanda-tanda orang kerasukan setan bisa bermujizat pakai nama Yesus. Kenapa muslim sekarang Yang banyak saya percaya tanya Yesus bukan dan berpindah Pastor dari kamu Andi. ke Kristen? Yang saya tanya Yesusmu. Iya. Oh jadi sekarang Yesus itu berubah jadi Terus Pastor Pak Andi itu, gitu. Pak Andi itu berdoa orang buat orang teman-teman, itu baru ada anak ternyata Muhammad ya? Atau Tuhannya Allah kamu saudara yang Geri kamu sembah ini itu ya? bernama Pastor Andi. Yang saya minta mujizatnya Yesus, yang dia tunjukkan mujizatnya Andi. Iya, dia berkata-kata dengan nama Yesus. Bilang aja begini,
mukjizat yang bisa dirasakan oleh dunia hari ini berkat salibnya Yesus, bumi bisa mempraktekkan tiang listrik. Bilang gitu. Orang-orang bisa kemudian berinisiatif bikin tiang jemuran karena terobsesi dengan tiang salib. Bilang aja kayak gitu. Daripada nggak ada sama sekali. Lihat ini. Pastor Orang yang Andi kamu bisa eluk-elukan ini goblok gini. Goblok gini. Emosi dia. Pastor Andi di bawah-bawah. Di bawah itu lihat ini. Orang yang kamu yang saya tanya, mujizatnya Yesus ya, gilang gemilang itu yang kau sembah itu apa yang bisa kita rasakan hari ini? Bukan mujizat yang dunia menyaksikan bahwa Yesus itu mujizatnya masih ada. Mana mujizatnya mana? Kamu bukti. Mana mujizatnya mana? Mana? Aku udah bilang tadi, kamu lihat aja dengan matamu sendiri, lihat di YouTube-nya atau lihat di TikToknya Pak Andi itu. Nah, supaya kamu lihat. Kok larinya ke Pak Andi? Yang saya tanya mujizatnya Yesus, tuyul. Itu, makanya kamu itu botol dengan nama Yesus. Orang bisa sembuh dengan nama Yesus. Orang bisa berhasil dengan nama Yesus. Penyakit bisa sembuh orang nama Yesus. Orang tuli bisa mendengar. Tetangga saya kemarin dibawa ke rumah sakit sembuh. Berarti dia sembuh atas nama rumah sakit Pertamina. Berarti kedudukan Tuhanmu sama rumah sakit sama. Gila ente. Yang saya tanya, mukjizatnya Yesus, bukan mukjizatnya Andi. Yesus yang bisa kita rasakan hari ini itu apa? Aku suruh yang aku rasakan itu banyak mujizat di kehidupan aku. Apa? Aku sakit aja. Kamu ngantuk, kamu tidur. Begitu kau tidur bangun, nyenyakmu hilang. Ngantukmu hilang, itu mujizat maksudmu. Kau lapar, kau makan. Habis makan kau kenyang, itu mujizat kau bilang. Cuma kalau aku suruh kamu baca di kitab suci aku, pedoman buat kitab hidup suci aku, pula. Buku, nanti kamu ngeles lagi. Suci jadi mana buku kau itu? Aku udah kasih, kamu ngeles lagi. Apa? Buktikan. Saya minta mujizatnya Yesus, bukan mujizatnya Andi Simon. Orang yang saya minta mujizatnya Yesus. Bisa disembuhkan. Gak ngerti orang ini. Dukun beranak juga bisa sembuhkan bayi. Ada aja kau ini. Iman itu datang dari mana, Juma? Iman itu pula. Mana ada iman di Kristen, tuyul? Iman itu bahasa Al-Quran. Yang ada mungkin pisti barangkali yang kau maksud. Pisti, kepercayaan. Lu berbicara iman itu cuma di Muslim, kamu itu ngawur. Ngawur. Coba tunjukkan kata iman di dalam Bible original teks, ada nggak? Hasil curian kok bangga. Kenapa nggak ada? Nggak ada kata iman di Bibelmu itu, nggak ada. Cuman di Indonesia ada kata iman. Curi dari Islam. Itulah bukti mukjizat Al-Quran yang saya katakan tadi. Al-Ijazul Balagha itu mukjizatnya. Buktinya apa? Kitab yang kau anggap suci pun harus mengambil saduran dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Bukti Al-Quran itu mukjizat. Paham? Aulamu itu datang terlambat Juma. Coba sekiranya Al-Quran itu tidak ada, Bibelmu mau ngomong apa tentang Tuhan? Juma, Muslim itu datang dari kapan Juma? Kalau lu pintar. Kalau Al-Quran itu tak ada, sampul kitabmu itu mau disebut apa coba? Gak sadar kau? Aku cuma mau tanya kamu. Andai saja Al-Quran itu bukan mujizat, Paulus itu mau kau sebut dengan sebutan gelar apa coba? Muhammad itu nggak punya mujizat Juma. Kalau punya mujizat udah bisa. Apa? Kalau Al-Quran itu tidak memiliki mujizat, keindahan sastra, keindahan balaghah, tidak mungkin kitab itu bisa tertolong. Ngerti kau? Juma. Justru itulah bukti mujizat Al-Quran. Al-Quran bisa membiaskan kata-kata yang bisa menguatkan agamamu, akidahmu. Coba kau baca di Markus 1 nomor 1. Inilah Yesus Kristus. Anak siapa di situ? Harusnya anak dewa. Tapi karena ada mujizat Al-Quran, maka kitabmu seketika menjadi kitab seakan-akan benar. Yesus anak Allah. Ya Juma. Makanya Yesus anak Allah. Juma. Harusnya Yesus anak dewa. Juma. Tertolong oleh Al-Quran. Jangan tertolong oleh Al-Quran Yesus itu.
Paulus itu harusnya pengajar atau kurir, penyampai pesan. Karena Al-Quran dikasihlah embel-embel rasul. Tak malu kau? Biar kamu S2 Juma atau S1 Juma. Saya bukan S2, saya S7. Aku cuma SMP atau SMA Juma. Kalau berbicara tentang kitab suci, berarti pendidikanmu sama seperti Yesus. Kami semua orang pendidikanmu selevel Yesus berarti kau. Orang sembah Yesus. Sekolah rakyat. Kitab suci kami mengerti Juma. Sekolah hanya 3 hari di bait suci. Ini yang bilang Tuhan kau itu. Gurunda atau apa? Nanti kalau kau dibilang menghujat lagi, menghujat. Padahal kagak. Siapa suruh hilangin kisah dia dari usia 13 tahun sampai 29 tahun? Resiko lu. Mana tahu dia kuliah di Mesir atau kuliah di Afrika. Tapi dihilangkan kasusnya. Gak ada ceritanya. Hilang dia sudah. Kamu paham gak? Apa yang harus kupaham? Saya harus paham apa? Saya harus paham apa? Saya minta satu mukjizat yang bisa kita lihat dari Yesus itu apa hari ini? Apa? Kamu kasih kesempatan kasih orang lain berbicara juga Juma. Saya kasih kamu tadi waktu 3 minggu loh. Tapi apa yang kau bahas? Cuma tiang jemuran yang kau bahas. Lihat aja ini saudara-saudara kamu. Sekali lagi kita kasih lagi kesempatan ya, sepakat ya teman Muslim. Kita kasih kesempatan ke dia, diam dulu. Kita kasih kesempatan 2 bulan kepada saudara Gary. Jangan ditutup ini Komal sampai 2 bulan ke depan. Nanti saya suplai dengan wifi 2 bulan ya. Jangan kau berhenti bicara. Kau tunjukkan mukjizat Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu yang bisa dilihat oleh dunia hari ini. 1, 2, 3 selama 2 bulan. Yang lain diam. Aku udah buktikan banyak bukti tentang mujizat Allah yang aku sembah, Yesus yang aku sembah. Tapi mana aku suruh buktikan 1 ayat aja di Quran kamu nggak pernah kasih. Mulai bingung dia kan. Mulai bingung dia kan. Gary supaya adil. Mulai bingung dia kan. Tadi banggakan mujizat. Coba kau lakukan mujizat dulu. Si Unirifa tuh kau bikin sumbing dulu sekarang. Bingung itu dia namanya kan. menghukum orang. Dikasih 2 bulan gitu? ya coba. Oh ya udah, kasih dia lebih cantik. Dikasih 2 bulan lebih coba. cantik. Apa yang bisa Kalau dilakukan? kamu mau terima tantangan Yesus ya, kamu siapa? Kamu omong nama Aku yang yang nantang jelas. Yesus. Aku aja yang nantang Yesus ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kau besok mati ya. Pokoknya aku tantang kau besok mati. Baru Yesus aku akui sebagai Tuhan. Asal kau mati besok, oke? Bingung dia kan. Rifa, kalau kamu mau gitu aman aja. Kamu bilang aja gini. Bang Zuma besok lihat ya. Kalau dia mati berarti Yesus Tuhan. Kalau dia masih hidup besok berarti Yesus bukan Tuhan ya. Tahu dia udah mati atau enggak? Kamu itu bukan Tuhan dan Allah. Saya tidak akan percaya kamu Tuhan dan Allah. Kalau kamu Tuhan dan Allah, kamu menghukum saya dari hari ini sampai sebulan. Udah 2 bulan kok dikasih waktu sama Bang Zuma. Jawab dulu itu. Kalau enggak kita ini aja, tantangan aja. Kuasa Tuhanmu itu. Kalau kau besok mati maka Yesus Tuhan. Kalau kau hidup besok berarti Yesus bukan Tuhan ya. Kau buktikan kalau kau besok mati. Kamu yang tantang Yesus saya. Kamu yang tantang Yesus saya. Emang aku nantang. Iya, gitu. Jadi Gary, nanti lihat aja kalau kamu tantang itu. Ya kalau kau mati besok aku ini sudah masuk minggu kedua ini. Cuma tunggu jawabannya. Buat tantangan kepada kamu yang jadi tumbal ini, Rifa. Ada kan? Mana? Ada tumbal, oi. Dikasih 2 bulan apa yang dia bikin? Curhat sana sini. Mana mujizat Yesus mana? Cuma nanti kalau lihat Yesus aja. kami itu nggak pernah berbuat mujizat. Muslim itu nggak akan berpaling kepada Kristen yang banyak bilang aja begini Bung, akibat dari Yesus disalib kita sudah ada inovasi baru. Orang Indonesia sudah bisa bikin jemuran ala-ala salib. Lah kayak gitu. Cek. PLN yang tadinya tidak punya tiang sekarang berkat salib. PLN punya inisiatif membuat tiang listrik seperti model salib. Dan aja kayak gitu daripada nggak ada sama sekali. Jadi nggak apa-apa Juma. Kami umat Kristen itu selalu mengasihi orang-orang yang selalu menghina iman kami. Tunggu semua diam dulu. Tunggu semua diam dulu. Aku mau bilang gini, Gary, dari kemarin itu banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku punya mujizat itu mengutuk Unirifa supaya celaka. Tapi alhamdulillah sampai detik ini belum celaka. Kalau nggak kamu coba kutuk dia lagi gitu. Sama seperti dulu ada pendeta Tokyo, ya dia menantang waktu itu beberapa orang ya, termasuk Kores sama Bang Ali. Saya disuruh jadi jurinya, ya saya disuruh jadi wasit dan terbukti setelah 3 bulan pendeta Tokyo yang tambah susah hidupnya. Ya, jadi terbukti bahwa ternyata Tuhanmu nggak bisa menolong dia dan malah menyusahkan dia. Jadi ini
mumpung Ini, ada bro. Uni, biasanya Ini, bro. ditumbal ya. Ini bro, gini bro. Ger. Kalau kamu waktumu 2 minggu, Ger. 2 bernarasi bulan. seperti itu, bro, saya tidak bisa mengutuk manusia. Saya bukan siapa. Itu bukan mengutuk, menguji, tapi menguji. Iya, dia itu menguji dirinya sendiri dengan Tuhan yang saya sembah. Dia yang Yaudah, berkata sendiri, bukan kalau aku. nggak gini aja, Gary, kau doain Uni Rifa dapat mobil dalam 1 minggu. Kalau itu yang baik kan? Kalau Buat dia dapat mobil dalam apa? 1 minggu, artinya Yesus Tuhan. Uni nanti Buat langsung apa? buka Dia tuh. udah tantang Yesus tadi. Tuhan yang saya sembah bahwa selama sebulan atau 2 bulan dia akan mengalami satu permasalahan yang besar dalam hidup dia. Nanti lihat Nggak ada aja. dia bilang gitu Saya loh. bukan Tadi dia mengutuk bilang Gary tetapi mati. Dia menguji dia punya diri sendiri dengan Tuhan atau Tuhan Allah yang saya sembah. Ger, tadi Uni nggak ngomong gitu loh, yang dia bilang. Kalau cuma Yesus dongeng. memang Tuhan, kau mati besok. Itu yang dia bilang tadi. Ini saksi banyak kok. Aduh, dia yang menguji. Masa Tuhan saya bisa menguji dia? Kan nggak mungkin. Loh, lu lihat ya, Ger. Ini aku kasih tahu kamu ya. Berarti kamu takut dong semua di sini. Kamu takut dong menguji Tuhan saya. Ger, lu tahu Bukan diuji. Saya mau bilang dasar sama kamu kampret. semua di sini, kalau kamu Tunggu, Ger, aku kasih tahu. Tuhan diuji. Ya, jadi 2 tahun lalu ada 2 orang pendeta plus 1 apologet Kristen. Ya. Jadi ada Mendiang Mangapul Sagala, Pastor Sara, dan Rudi Walabu. Mereka 3-3 berdoa kepada Yesus supaya saya mati. Jangan kasih dia lihat tahun 2023, dia bilang. Dia tidak akan melewati 2023. Apa yang terjadi? Walabu penyakitan, ya, si Rudi Walabu jadi penyakitan. Pastor Sara minta maaf sama saya, dan Mangapul Sagala tidak melihat 2023. Itu yang terjadi, Gary. Itu kalau kamu mau main kutuk-kutukan, bahaya loh. Ya, jadi cobalah kamu cek lagi Tuhanmu itu benar nggak, Ger? Kalau kamu tadi jual-jual Andi Simon, ya, tadi udah Bang Zuma bilang rumah sakit juga buat mukjizat kalau seperti itu. Bahkan ingat nggak waktu itu pendeta Sepentong pernah menantang pendeta-pendeta yang jual mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang yang kena COVID. Terus apa yang terjadi? Pendeta yang selama ini jual mukjizat kabur semua, kabur. Nggak ada yang menerima tantangan pendeta Sepentong. Yang nantang Kristen loh, bukan kami. Jadi orang Kristen sendiri itu meragukan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh pendeta-pendeta itu. Jangankan Islam ya, Kristen sendiri meragukan. Itu faktanya, Ger. Ya, oke, silakan lanjut. Dinda Unirifa dan Ukhti Sarah. Cek. Bisa gantian. Saya ke depan dulu cari angin dulu, cari angin dulu. Enggak, sebentar aja. Ya. Saya mau lihat yang listri itu dulu, apa betul-betul mirip? Jangan atau enggak? lari dulu. Ya, Juma. Tapi abang nggak Silakan dimatiin, kan? Juma. Enggak, saya Juma. masih di sini. Teman-teman. Halo, Saya cuma mau lihat yang Kak listrik Sarah itu jadikan mirip Julius atau sama tidak aku gitu. moderator. Mirip Udah, nggak ya? gini. Coba kita tanya pendapat Tapi si Eka saya- sama Yoshinoya aja dulu. Saya jangan diturunin Iya, suara ya. saya Ini ada nggak, kebiasaannya teman-teman? si Rifa ini. Kalau tahu saya tuh biasanya dia turunin saking takutnya itu. Cuma nggak usah kemana-mana deh. Udah berapa kali saya gaplok kamu. Mana ada Bukan Rifa takut, takut? jijik. Mana ada Rifa takut sama kamu? Setan aja takut sama Rifa. Setan Oh aja gitu, takut sama tanya aja Rifa. sama Kak, Rifa. itu Lah, ini jadi lebih aku setan. moderator, Kak. Takut sama orang. Ukti ini lebih setan dari setan. aja. Iya. Tapi takut dari setan nih bener. Juma aja mau nggak saya ada jawab nggak ya? pertanyaan aku satu pun. Udah, Udah saya Ger, tanya sudah dulu Ger. dulu. Suara saya Mau ada cebok nggak, aja Ger? dulu Ger. Geri, Cebok pakai diam air dulu 1 ya. sendok Ger. Ya, kasih Yoshinoya sama Ehad dulu. Ya, silakan siapa dulu? Yoshinoya atau Ehad? Saya dulu, Iya, saya. selamat pagi, shalom. Suara saya ada nggak kedengaran? Aduh, bro, saya duluan naik nih. Enggak, Yoshinoya dulu naik, Bang. Si Oh, Yosi iya, iya. yang dulu naik. Kak ada otak. Si Yosi yang dulu naik dari tadi. Ya, udah. Ya, saya kan nggak lihat. Silakan. Oke. Ini suara saya ada nggak kedengaran? Enggak ada. Nggak, maksudnya kecil atau besar? Saya pakai songkat soalnya. Kalau nggak, saya cabut songkatnya. Bagus. Udah, ngomong aja lah, banyak kali ceritamu Yosi. Oke, jadi gini teman-teman. Kita kalau berbicara itu harus belajar konsisten dulu. Supaya kita teredukasi juga. Ya, benar kata teman-teman, ya, orang Kristen itu tidak diajarkan untuk mengutuk ya. Makanya nggak ada sebenarnya yang ya Nggak diajarkan untuk Kristus mengutuk. tidak mengajarkan untuk mengutuk. Itu nggak bagus, nggak baik. Tetapi kalau mau coba silakan sendiri gitu, dengan langsung gitu kan. Karena buktinya kan kita lihat sudah banyak yang terjadi yang mau mencobai Yesus gitulah. Artinya kami
anak-anaknya atau umatnya mengikut Yesus tidak diajarkan untuk Juma hargai orang Juma. Yesus tidak punya istri, dibilang mereka punya anak. Bang Suma. Tadi Bang Suma hargai diskusi Juma. Pengantarnya itu bikin geli, mau muntah saya dengarnya. Karena di ajaran Kristen tidak diajarkan untuk seperti itu mengutuk. Justru Kristen itu hadir karena kutukan terhadap Yesus. Lucu ini. Lucu ini orang ini. Tapi ajaran Yesus, ajaran kasih yang baik. Iya, ajaran Yesus kasih. Ini kita tidak membahas tentang ajarannya Yesus, kita bahas tentang ajarannya Kristen. Beda dong. Beda ajaran Yesus, beda ajaran Kristen, beda lah. Panjang lebar saya nggak. Di telepon Yesus dia. Oke, lanjut ya. Tadi dia telepon. Yos, aku mau nanya, kalau gitu yang mengutuk-ngutuk itu juga berbicara harus konsisten. Yos, kalau gitu yang mengutuk-ngutuk itu dalam nama Yesus itu bukan Kristen ya? Pak Mangapul, Rudi Yohanes, Pastor Sarah itu bukan Kristen ya? Iya. Bentuknya dalam bentuk apa, Pak? Pakai nama Yesus nggak diajarkan di dalam Bible, ya. Itu pribadi orang, personal orang yang baik. Ya. Diajarkan kami di ajaran kami nggak seperti itu, Pak. Tegas ada. Kalau mengutuk Tuhan bisa. Itu jagonya Kristen tuh, ngutuk Tuhan itu paling jago tuh. Kamu mengerti arti daripada kutuk nggak? Kutukan itu. Kalau kamu nggak ngerti biar tak ajarin. Kristen itu berdiri di atas kutukan. Iya, Gary. Coba dulu Gary ganti. Kristen itu berdiri di atas kutukan. Kristen itu. Diam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengutuk Tuhannya itu Kristen. Mau diskusi dengan Bang Suma dengan baik-baik ini. Udah lama nggak diskusi dengan Bang Suma kan gitu. Nah, sekarang saya tanya dulu dan saya konfirmasi dulu ke Bang Zuma. Tadi Bang Zuma pertama saya dengarkan ya mengatakan bahwa apa yang dibahas di dalam Bible itu pun ada di dalam Quran. Salah atau benar tadi? Maksudnya? Al-Quran membahas tentang umat terdahulu, itu betul. Iya, jadi apa yang dibahas dalam Bible tadi saya dengar ya, itu juga ada di dalam Quran. Benar atau salah? Oh, enggak begitu. Apa yang dibahas? Dengar. Apa yang dibahas Al-Quran itu? Konfirmasi Bang Zuma. Yang dibahas Al-Quran itu tentang agama terdahulu, kitab suci terdahulu, kitab-kitab orang-orang kafir, itu yang dibahas oleh Al-Quran. Sembahan-sembahan orang kafir itu yang dibahas oleh Al-Quran. Jadi kalau kami membahas Kristen, itu sama dengan membahas Al-Quran. Itu loh. Jadi kalau membahas Bible sama dengan membahas Al-Quran, iya kan? Keliru. Kenapa ini orang? Kenapa mulutnya selalu terbolak-balik? Percaya kepada Yesus cuma Bang, semakin lu menghina, semakin umat siapa yang menghina tuyul? Halo, Gary. Lucu kamu itu. Kristen itu nggak ada kalau tak ada hinaan. Agamamu itu berdiri di atas hinaan. Karena hinaan lah sampai Kristen itu ada. Lucu ente. Sama itu cuma ajaran kami, ajaran kasih cuma. Kasih nenek moyang, kasih nenekmu tuyul. Kasih. Apa di Kristen yang kasih itu apa yang bisa kita lihat? Implementasi kasih di Kristen itu apa? Coba satu aja. Apa? Bagi-bagi kondom. Saya enggak. Aku pernah mendengar enggak bahwa apa? Kasih di Kristen itu apa? Tunjukkan satu aja dulu. Isi Al-Quran itu 75% diambil dari Alkitab. Hah? Pernah dengar siapa? Enggak ada Al-Quran itu diambil dari Bible, enggak ada. Makanya Al-Quran itu murni 100% wahyu dari Allah. Dalam Alkitab, di dalam Al-Quran juga bahas tentang itu, benar atau salah? Al-Quran itu datang untuk meluruskan pengajaran-pengajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Itu yang betul. Jadi kalau Al-Quran dibahas, itu sama halnya membahas agama terdahulu, membahas tentang Tuhan-Tuhannya, manusia-manusia cupu. Itu kalau bahas Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran dibahas, pasti membahas orang-orang kafir juga. Karena cakupan salah satu daripada Al-Quran itu adalah agama-agama yang terdahulu di luar Islam. Tapi percaya nggak bahwa isi Al-Quran itu 70%-nya diambil dari Alkitab? Kok diambil? Enggak. Nggak ada diambil. Pernah baca? Tidak ada 0,1% pun diambil dari Bible, itu nggak ada. Nah, coba Bang Zuma Google ya, cari.
Nggak ada. Siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambil? Al-Quran itu wahyu. Kalau pernyataan saya bahwa di kitabnya orang Kristen itu 80% diambil dari agama Yahudi, itu baru betul. Iya, tapi 20%-nya diambil dari Roma Yunani. Orang Itu yang betul. mengatakan seperti itu. Makanya tadi Bang Zuma bilang apa yang dibahas di dalam Alkitab itu juga ada di dalam Al-Quran. Makanya salah kan? dikonfirmasi Salah ini. kan? Ukhti Sarah jadi saksi tadi, salah kan? Saya bilang ada yang melarang jangan bahas Bible, bahas Al-Quran. Saya bilang kalau kita membahas Al-Quran pasti membahas kitab-kitab terdahulu, pasti membahas sembahan-sembahan selain daripada Allah, pasti membahas agama di luar Islam. Itu kalau membahas Al-Quran. Ibarat reformasi membahas tentang Indonesia, maka membahas tentang Orde Lama, Orde Baru. Al-Quran dibahas berarti membahas tentang hal-hal yang pernah Allah turunkan, wahyukan dan dirubah oleh umat terdahulu. Itu betul. Tapi kalau dituduh Al-Quran diambil, nggak ada itu cerita, nggak ada. Al-Quran itu wahyu 100% dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Yang terjadi di Indonesia, Bible itu diambil 75% dari istilah-istilah Al-Quran. Itu baru betul. Itu ya? Itu betul. Kitabnya orang Kristen di Indonesia 75-80% diambil dari Al-Quran. Itu baru betul. Aduh, Allah yang Jadi sini Bang Suma, aku luruskan dulu ya. Berarti nggak benar ya. Berarti apa yang isi dari Al-Quran itu, Bang Suma nggak setuju ya diambil dari Alkitab. Saya tidak setuju ya? itu diambil, nggak ada. Ya? Siapa yang mengambilnya? Rasulullah yang ngambilnya, nggak ada. Tidak seperti kitabmu, 80% diambil dari agama Yahudi. Itu betul. Cita-citanya yang ada di kitab Taurat, Zabur itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Ya kan? kesamaan Makanya ada cerita, orang yang kesamaan menuliskan- tokoh, dengar. Kalau kesamaan Orang tokoh, ada yang kesamaan menuliskan cerita, contoh kayak itu kan Abdul tadi saya sudah Bukti bilang mengatakan samamu. bahwa Al-Quran ketika 75% isi dibahas Al-Quran itu membahas umat itu diambil dari terdahulu, Bible, dari Alkitab. membahas kitab Coba terdahulu, Google kalau saya cerita itu dapat dari mana, orang Juma? terdahulu. Cerita itu dapat dari mana? Dapat dari Sudah teks, kusampaikan teks, dari Juma. tadi. Nah, gini Tapi Bang Suma, Anda pikun kalau mencoba di dalam untuk Al-Quran menipu itu penyempurna pakai kitab-kitab jurus sebelumnya, Paulus. Itulah berarti kalian. tertulis di dalam Al-Quran harus sempurna. Paulus aja kamu nggak paham. Apa Kamu sih orang ini? Kalau Ya kan? Al-Quran tidak sempurna, tidak bisa mensuplai kemudian kitabmu istilah-istilah. Nah, contohnya Paham? gini, aku kasih contoh Bang Zuma. Karena Al-Quran itu sempurna, makanya kitabmu itu dikuatkan dengan mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Aku aja nggak ada, kamu Tanpa bilang Al-Quran sempurna. kitabmu itu apa? Cerita apa? Sempurna Daftar menu kenapa harus makanan pakai kali? hadis Juma? Kalau sempurna kenapa harus pakai hadis Juma? Gantian dulu Gary, saya belum selesai. Hadis itu uraian Juma ini ngomong Al-Quran. kebohongan. Gimana Hadis gitu? itu uraian daripada Al-Quran. Al-Quran Jadi gini, itu Bang pokok Zuma. hukumnya, Bang Zuma. pokok hukum diurai oleh pembawanya, yaitu Juma, Nabi kalau narasi Muhammad. kamu seperti ini, Uraian muslim yang dibawa oleh itu nggak Rasulullah pernah itulah yang ngerti disebut ajaran kamu hadis. Juma. Kata-kata kamu. Kenapa Ger? Tugasmu 2 bulan kau cari mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini nggak ada. Baru Kamu yang nggak listrik bisa yang kutemukan. buktikan mujizat Muhammad. Kamu Jadi Salah satu jadi mukjizat gini, teman-teman. Rasulullah itu Quran. Kata Allah, Al-Quran kepada mensuplai Muhammad, kitabmu seperti sehingga itu, kitabmu itu Juma. bisa Nggak dipakai ada, di Juma. Indonesia. Cek. Coba kitabmu nanti Nggak kau ada, lepaskan Juma. semua kata Allah kau lepas dari Al-Quran. Berani nggak kitabmu tuh? Berani nggak? Nggak berani. gimana Juma? Gimana? Kitabmu tanpa kata Allah itu hanya buku apa yang dari barat itu. Nggak tega saya gini, menyebutnya. Coba Juma. kau lepaskan kata Allah di kitabmu. Berani nggak? Kita baca sekarang lah, kita baca ya. Di kami kan Coba kita Allah. baca. Nah, Di kita kamu baca kan dari Allah. Kejadian. Di kami kan Allah. Sama Coba enggak? kita baca dari Allah Kejadian sama dulu Allah, ya. Sama apa enggak? Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Kan Allah dihilangkan tuh. Kalau yang sekarang kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita rubah. Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Bumi belum adalah berbentuk dan firman itu kosong. bersama-sama Gelap dengan gulita Allah. menurut Firman itu samudera adalah raya. Allah sendiri. Dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman